malam hari ini Allah kasihkan. Tolong mbok menawi ada yang mau bertanya, tetap saya kasih waktu ruang untuk dialog atau tanya. Kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yai, saya sudah nderek apa dari insya Allah tahun 2019. Agak dikeraskan, didekatkan Bu ya. Nggih. Saya mengikuti apa Yai ini sudah dari insya Allah tahun 2019 dan sudah ngelampai atau sudah laku yang disarankan apa Yai. Sebelum beberapa bulan lalu itu kan pernah di apa nih di amalan nih kalau apa Yai. Wirid nggih sanes amalan yang wirid. Karomah. Nggih. Nggih. Nggih niku karena kan kalau dulu WA panjenengan langsung dijawab. Nah, akhir-akhir ini kan sudah mungkin melampaui ribuan tapi mboten ada respon dari apa. Ketika saya mengamalkan niku, saya demam Abah. Lalu ketika tidur itu saya bermimpi ada ombaknya itu biasa aja, kecil. Saya itu berada di puncak gunung, tetapi itu membuat saya tuh seolah membuat saya tuh takut, padahal sebenarnya saya tidak takut. Ada rasa yang membuat saya itu takut. Lalu ada makhluk yang menyerupai seseorang yang saya kenal. Tapi ketika itu saya bertajali dan saya mengatakan begini, wis tak omongi sih, aku iku njaluk sing apik, aku mau ketok sing elek-elek. Padahal itu wujudnya sempurna, makhluk sempurna. Terus ya wis liwat nduk jembatan niku. Ngoten. Ketika saya lewat ke jembatan, itu ombaknya tambah besar, Abah. Nah, ketika itu saya marahin lagi. Loh kok tambah dikei sing gubedhe ngene sih kalau sanjang ngoten. Nah, setelah itu saya bangun. Nah, selanjutnya tetap mengamalkan wirid tersebut. Yang kedua Abah, karena kan sulit untuk menghubungi panjenengan nggih. Jadi saya ini sudah menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak mulai dari saya mengandung, dan saya pangapunten sangat menawi diizinkan untuk file ini pendidikan dasar tauhid. Nah, barangkali ada panduannya yang dari Abah. Dan nggih matur nuwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang dari kelas TK untuk naik kelas dasar atau kelas ibtidak, dari PAUD ke ibtidak, itu apa pelajarannya lebih susah? Lebih susah di kelas dasar daripada di PAUD. Ketika dia naik lagi
ke sanawiyah atau ke SMP itu juga lebih susah lagi. Apalagi kalau sudah naik lagi ke aliyah. Dan inilah hukum sunatullah. Siapa yang mau diangkat oleh Allah derajatnya di dalam inna akramakum indallahi atqakum, secara otomatis terlebih dulu Allah kasih ujian yang lebih berat. Jangan dikira kita ini yang semakin mendekat pada Allah, ujian apa yang di depan kita itu tidak semakin berat. Lo berat. Tapi karena anugerah Allah itulah berat itu akan jadi ringan. Kalau yang turun itu adalah sifat adilnya Allah, gak mampu Pak, siapapun manusia gak mampu. Contoh, pernah tahu dengar ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi Pak, disuruh Allah berguru terhadap Nabi Khidir. Guru kongkon belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu untuk mencapai makrifat. Bagaimana ceritanya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 10 sampai ayat 14. Ringkes cerita, ketika beliau Nabi Musa dengan khodamnya itu tahunan Pak untuk bertemu terhadap beliau Nabi Khidir itu mencari itu tahunan. Bosa wis ketemu, mohon maaf. Di situ beliau Nabi Khidir dawuh, Musa, kuwi ora bakal kuat nompo opo ajaran tauhid ilmu kemakrifatan ini manakala hatimu masih fanatik, masih rumongso sugih, rumongso alim, rumongso pinter, rumongso apik, gak iso mlebu. Ngoten niku dicoba mawon. Dicoba, sungguhan Pak, dicoba. Kalau nggak percaya, ayo. Akhirnya dicoba tenan. Beliau diajari sekaligus praktek, ketemulah anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Apa yang terjadi? Nabi Musa ngoceh, ngerti ngoceh? Berontak. Mohon maaf loh, Nabi Musa iku merotes. Kalau klarifikasi, masuk Nabi ku ngoceh. Wow. Karena pada saat itu wis katakanlah protes gitu. Mengapa protes? Karena beliau Nabi Musa hati ini membawa ajaran kesimpulan di syariat. Kalau menurut saya gak salah Nabi Musa karena memakai pedoman syariat. Wong arek cilik belum balik kok ya dibunuh, kan salah. Miturut hukum syariat. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hakikat bagaimana? Beda. Ilmu Nabi Khidir memakai ilmu hakikat sehingga bisa makrifat datang Allah, beda. Mboten salah. Munggui Allah. Nek mungkin menungso tetap Nabi Khidir salah. Munggui Allah belum dulu. Mohon protes toh Pak, karena dia merasa ngerti bahwasanya membunuh anak kecil tanpa ada alasan haram, pembunuhan. Sebab al-qatil ya sapa sing mateni ya maktul ya kudu dipateni hukumnya.
kisos. Wis. Akhirnya dikatakan ambek Nabi Khidir, lah ya toh, kamu itu protes toh, udah cukup di sini kita berpisah. Beliau Nabi Musa nggak terima, tambah sekali lagi, pun nyebrang lautan, bawa kapal. Ada orang yang punya kapal, tolong diantarkan kami menyeberang sana. Di tengah-tengah perjalanan ada perompak bajak laut kalau sekarang. Langsung Nabi Khidir membolongi, melubangi kapal itu. Otomatis kan tuyani melebet lah, langsung dilokno Nabi Musa. Ya Khidir, ini orang sudah menolong kita untuk menyeberang, mengapa kamu rusak? Dolim kamu, hei Khidir, sampai dilokno ngono. Terus akhirnya apa? Lah iya toh, protes maneh toh? Protes. Mohon maaf Pak, ada maksud tersendiri itu mriku. Intine Nabi Musa oleh karena hanya memegang hukum syariat, dasaran syariat, berani menyalahkan Nabi Khidir. Wes, kesimpulan itu mriku. Satu lagi, ketika masuk satu kaum, beliau berdua tidak dihormat, gak dijamu oleh kaum, bahkan dicuekin. Ilmu syariatnya matau. Nabi Musa, lah aku nabi ya mestine ya dirahapne, dikasih minum, gitu, dikasih jajan, makanan yang enak-enak, tidur, istirahat. Nyun sewu. Sinten mawon kita kalau sik berbekal ilmu syariat dadi kiai mesti ngono. Ngomong enggak tak tembeling cocot sampean. Lho nggih, lho astu. Dan ini memang hukum sunatullah seperti ini sebagai proses kita. Ngoten lho. Glani Kang. Kerase lho, supaya gelem naik, ngoten lho niki. Supaya kita tidak terselip sifat salah satu sifatnya iblis. Nek salah paham atas dasar omongan saya tadi, ya mboten napa-napa, ya suprone sing akeh kula. Asli tujuan maksud kula supaya jenengan kali kula iki biar lepas dari itu. Tadi kan saya mengatakan siapapun kita, tatkala memegang hanya ilmu syariat tenan, kok kita itu jadi kiai, jadi ustadz, mesti gitu. Gila pujaan masyarakat, gila penghormatan masyarakat. Siapapun kita, tapi nek ono tasawufe beda Pak, beda seperti Nabi Khidir tadi. Akhirnya di situ ada pagar Pak yang mau roboh. Nabi Khidir bangun, ditegakkan, diseneni, dimarahi oleh Nabi Musa, dimarahi. Ya Allah ya Karim. Ya apa marahi Nabi Musa? Oleh karena membawa hukum syariat. Ya Khidir, mengapa kamu itu bantu-bantu kaum itu untuk menegakkan tembok pagar yang mau roboh, sedangkan mereka tidak pernah, tidak sama sekali menghormati kita, enggak menjamu kita. Nyuwun sewu, ya wis ngono iku kelakuane sampean kali kula. Nek kegeden ilmu syariate, kekalimen temenan, gak ono ilmu tasawuf, siapapun kita mesti kaya ngono. Akhirnya napa Pak? Wis tak terangno sae sebelum pisah, ngene lho maksude. Apa arek cilik tak pateni. Itu Gusti Allah yang menyuruh aku untuk membunuh. Jikalau tidak dibunuh, dia akan mengkafirkan orang tuanya kalau besar. Langsung nangis Pak, getuni. Ya wis suwe Pak, getun niku tidak di depan Pak nggih. Getun ada di mburi. Makanya saya tak omongi, tolong nek cocok ngaji iki, tauhid iki, ayo kita teruskan mumpung sampean durung getun mburi. Nek protes gak apa-apa, proteso, gak apa-apa, ngoten. Enggak apa-apa. Enggak masalah, ngoten. Pun. Ngerti ya?
mengapa kapal itu saya lubangi, akhirnya tenggelam. Jikalau kapal ini enggak ditenggelamkan, mereka bajak laut akan merampas kapal ini. Yang terakhir, mengapa pagar yang mau roboh saya tegakkan? Karena di dalamnya ada warisnya anak yatim piatu. Kalau ini roboh, kelihatan barang-barang warisan anak yatim. Pun Pak, niki ilmu dohire, terus ilmu batine ya apa? Wis, ilmu tasawuf ya apa maksudnya? Ngeten. Maksud daripada beliau membunuh anak kecil tadi, faktulu anfusakum. Ning jero ati sampeyan nu narek cilik, Pak. Sing dawablek. Wis ta, sinten sing ahli kasaf? Tontoken sak jerone awak sampeyan ana sapa? Faktulu, surat Al-Baqarah ayat 54. Nyeritakno Nabi Musa yoan. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bariukum faktulu anfusakum. Lah niki, he kaumku, awakmu iku telah menduakan Allah. Jerone atimu ono arek cilik situk, ono arek cilik apa? Bittikhadikumul ijla, kau telah menuhankan selain Allah yang sebenarnya berupa apa? Menjadikan anak sapi sebagai sesembahamu. Yaiku arek cilik jenenge nafsu. Ono arek gondol, Pak. Akhirnya wong Jawa ngarani tuyul iku mesti gondol. Faktulu, bunuhlah. Padha mbunuh sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Niki senes bunuh diri. Artine apa, Pak? Jenengan rasa rumangsa iman nang gone awak dhewe sing rumangsa iso ngaji iku lho buangen. Rasa rumangsa aku iki sing alim ilang ana. Sebab semua iku wae Gusti, ojo dihai. Ngoten lho karepe. Dinisbatno gambar arek cilik. Pun. Terus masalah kapal. Kapal niki ana hubungane ambek konatiril mungkontara donya brana. Ngapunten Kang kathah. Sinten wong sing sakmene kae kepingin kelangan bojo ngajunga? Ora ana. Lah ngoten nggih. Mboten nonton. Sinten sing kepingin kelangan anak? Ora enek. Sinten sing kepingin kelangan donya brana, sandang pangan papan? Enggak ono. Tapi apa iku ditenggelamno? Supaya ati sampean iku tidak keseret oleh bajak laut, yaiku nafsu iblis. Cek gak ngaku-ngaku. Ditenggelamkan. Pun. Ini maksud tasawufnya. Terus pagar mengapa harus dibangun, ditutupi supaya enggak ketahuan orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang mau meroyok hartanya anak yatim. Mohon maaf Pak, anak yatim itu anak sing susah. Nyun sewu. Sebetulnya jenengan kali kula niku anak yatim selalu susah. Diwene sugih ya susah. Susah, bentuknya susah sampai wedi melarat. Diwene melarat tambah 6. Susah. Wong alim iku Pak, susah pun di wedi kelangan alime. Orang yang punya jabatan susah, mana susahnya takut kelangan jabatan. Mohon maaf. Itu berarti jenengan anak yatim. Mana yang dimaksud harta benda itu sebagai pewarisan sampean? Inilah dinu tauhid. Mengapa harus ditutupi pagar mang? Belum waktunya. Gue nek wis waktune dibuka. Nyun sewu. Sampean pernah ceritani Rasulullah
dalam surah apa itu ayatnya ngeten, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aitinu tauhid liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun dicaci orang-orang kafir Quraisy tetap beliau sampaikan. Bahkan mohon maaf, resiko beliau mau dibunuh oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya, beliau tetap sampaikan. Allah menyelamatkan beliau dengan bentuk diturunkanlah ayat hijrah dari Mekah ke Madinah. Resiko ini luar biasa. Setelah kewafatan beliau, diteruskanlah ajaran ini oleh para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir beliau Sayyidina Ali. Riwayatnya nopo Pak? Dibunuh. Ya dah, dipenggal, bahkan putune Hasan Husain ya seperti itu. Bapak Ibu hadirin, sejak itulah sampai tahun 2014 kemarin, ini harta yang berharga ditutup-tutupi karena kuatnya kaum Khawarij. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Kaum Khawarij. Dia hafal Quran Pak, hafal hadis. Mohon maaf loh, bukan wong bodoh, bukan. Loh, agak zaman ya apa? Tokoh-tokoh. Sejak itulah ilmu mutiara ini, tasawuf ini, mengapa tidak digelar seperti sekarang terang-terangan? Karena belum waktunya, ditutup-tutupi. Ulama-ulama ahli sufi, mohon maaf, Mbah Yai, Romo Yai, para masyayikh mana berani menyampaikan tentang dinut tauhid secara umumnya teniki. Enggak ketemu Pak. Saya tahun 74 langsung nang abah kula dhewe lho, ya toh. Terus di beat salah satu thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mboten wani bahas nang anake langsung nih lho. Terang-terangan gak wani. Bahasane isyarah. Apalagi pada orang lain, apalagi di tengah umum mboten nenten. Ditutup-tutupi. Pernah bukannya kula ngetes nang abah mboten. Ngapunten iki kata. Pernah saya itu dikasih PR. Ketika kamu suluk tondo wusul nang Allah, kamu ketemu susuane angin. Lah, ngoten niku, ngomongnya susuane angin. Lah, kula piyambak wong arek cilik biyen Pak nggih. Kula niku kelas 4 ibtidak. Paling pada saat itu kelas 5 atau 6 lah. Saya ke lapang. Ke lapang itu waktu ketiga ngoten niku lho Pak. Biasa bawa sapi, angon, ngoten niku, buruh. Ana lesus Pak, mumet. Ya niku sing tak terkok susuane angin. Aku ngomong, "Bah, saya sudah tahu, saya sudah diketemukan susuane angin, wujude Allah." Kok ndi? Sawah. Kula ngoten. Lho, kok sawah? Sing ya apa? Lesus. Ngoten niku mboten dijawab bener apa salah mboten. Langsung kula ditempeling. Wis jajal ya napa? Bukan itu. Sekarang berani iki lho. Lah sering saya mengatakan gini. Huwal awwalu wal akhiru wadz zahiru wal batin. Inilah wujud batini Allah. Engko nanti kita akan bicara wujud zahiri Allah. Tapi iku wis ana akhir Pak. Cara ngaji ana mburi ngoten. Ana mburi iki sebagai pengalaman mawon. Loh, Bapak Ibu, ini maksud Nabi Khidir secara tasawuf. Kalau belum waktunya nggak akan dibuka. Makanya temboknya itu ditegakkan untuk menutupi barang berharga pewarisi orang-orang yatim piatu. Jenengan yatim piatu.
Tapi ketika masuk tahun 2014, mohon maaf, dibuka surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha. Ayat ke-14 bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Jenengan sholat sampean ben khusyuk ngajiyo surat Toha ayat 14 ini. Jenengan ben bisa mengesahkan Allah, hayati ayat ini. Artinya Pak, 14 abad berarti 1 abad 100 tahun. Kalau 14 abad 1014 tahun, ilmu ini terkesan ditutupi. Datangnya tahun 2014 dibuka oleh Allah. Wes vulgar pun. Mengulangi sejarah Kanjeng Nabi dulu. Lah nanti orang-orang yang memvulgarkan ini delok enai ngelak diintimidasi. Isok-isok mau dibunuh. Ya sudah. Dan ini harus kami jalani juga. Kami jalani. Bon. Nabi Musa mboten saged nrimo karena bersikekeh dhek iku mentingno memakai hukum dohir. Siapapun jenengan tidak akan pernah setuju dan beriman terhadap dinu tauhid manakala jenengan iki ning ati isih memegang ilmu syariat dengan kuat. Artinya bukan persoalan itu harus kita tinggalkan, enggak. Wis sampean leremno dulu rasa pangrasa sing sugih delensik, sing rasa alim delensik, sing rasa lumangsa luwih nduweni kemuliaan delensik, sing rumangsa nduweni kesakten karomah delen. Letakkan dulu, parkirkan dulu. Nek mboten iku akan mempengaruhi hati jenengan, akhirnya mboten purun nampa ajaran tauhid iki. Wis titik. Jadi Bu, semakin jenengan naik, semakin nyuwun sewu, semakin ujian Allah semakin berat. Tapi ingat, seberat apapun karena anugerah Allah akan menjadi ringan. Jenengan nggih ngoten. Jenengan akan menjadi ringan dan gampang menerima tauhid ini manakala anugerah itu sampai tompo. Dengan cara anugerah itu loh jenengan akhirnya seakan-akan bisa ndeleh rumangsa sugih, alim, pinter, mulya, gampang kok. Yang nomor 2 terkait karomah atau terkait sistem pengajaran tauhid kepada anak. Saya memang punya file yang jenengan bisa untuk meminta itu. Oleh karena saya memang untuk Mancik 2025 total saya tidak melayani, telepon tidak melayani kecuali pengurus dengan mengabarkan kondisi dan jadwal waktunya. Nggih, ada peluang sampai untuk langsung minta nanti ketika saat setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu bakdo ngaji biasanya mantun Nisa di pondok, saya kasih waktu 1 jam 2 jam untuk komunikasi. Setelah itu langsung pisah mekaten. Nggih, lanjut.